Bung Karno tukang penjarain para ulama. Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama rasa kaumnya. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Kalau Bapak menghargai nggak bikin pilkada, kita juga menghargai nggak bikin reuni. Tapi karena Bapak udah putuskan bikin pilkada, kita bikin reuni bahkan lebih gede dari pilkada Bapak. Takbir! Anda munafik, Haikal Hasan. Anda bohong cinta sama Habib. Orang itu bisa dilihat dari awalnya. Anda pernah mengatakan keturunan Habib ini dari bapaknya Imam Ali orang kafir. Itu hati Anda pertama. Anda tidak usah sok mau dikit-dikit Habib bela Rizik nangis. Itu sandiwara Anda. Demi Allah, ya Allah bangkitkan lagi 1000 Habib yang akan melanjutkan perjuangan ini. Andai kata dia mati di sini, saya nggak takut. Demi Allah lanjutin. Pasti akan Allah bangkitkan lagi ulama-ulama yang melanjutkan perjuangan. Habib Rizik itu udah hampir 9 bulan dia belum lihat matahari karena di bawah tanah. Di bawah tanah. Nggak ada salahnya, jahat Pak. Nggak mudah. Anda terus dulu pernah mengatain keturunan kafir, kok sekarang pura-pura cinta sama Habib. Bullshit lah. Saya tahu Haikal Hasan ini. Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral, kata Bung Karno. Jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Saya ada satu cerita ketika Bung Karno ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Bung Karno ketika datang ke makamnya Nabi Muhammad SAW dikawal oleh Raja Arab Saudi waktu itu, beliau mendekati makam Nabi Muhammad. Beliau merangkak jalan jongkok mendekati makam Nabi Muhammad SAW. Saat itu Raja Arab bertanya, "Wahai Presiden, kenapa engkau lakukan ini?" Apa jawaban Bung Karno? "Saya memang presiden, Anda memang raja, tapi yang kita datang ini adalah manusia terbaik sepanjang zaman." Hari itu setiap hari di koran-koran ditulis ulama dijelek-jelekin terus. Ulama dituduh apa? Amoral, dituduh apa? Makar, dituduh apa? Mau mendirikan negara Islam ya, mau mendirikan negara Islam ya. Dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam. Seolah-olah ulama yang vokal dianggap mau mendirikan negara Islam. Mau taruh negara yang telah menerapkan konsep khilafah dan berhasil sekarang, saat ini, Uni Eropa. Jadi tidak bisa disandingkan antara khilafah dengan Uni Eropa, kemudian OKI enggak. OKI pun itu juga adalah kerjasama at-ta'awun, al-ittihad. Jadi jangan menggunakan kata khilafah. Kalau Bapak bikin pilkada, saya bikin reuni. Besar kan? Hati Anda itu bengkok dengan Habib, tapi Anda sekarang memanfaatkan Rizik untuk misi Anda. Anda mungkin juga di gerbongnya radikal, cuma Anda sekarang bertopeng Habib, ingin mengambil dari wilayah ini. Kok sekarang Anda jadi berubah pencinta Habib, pakai nangis. Aduh, ondel-ondel lah bagi saya Anda ini, gak ada pentingnya. Hampir 9 bulan orang nggak lihat matahari, bagaimana coba? Sampai saya datang, kalau di ruangan ada CCTV, saya dengeran. Habib Rizik ngomong, "Pak, polisi mau bunuh saya, Pak. Gampang, nggak usah ngikutin. Jangan anak buah saya dikorbanin. Mati ini saya sekarang nggak apa-apa." Harusnya yang begini diangkat. Kenapa? Ini bahaya menurutnya Haikal Hasan. Akan memengaruhi banyak orang. Mendingan seorang narkoba, seorang pezina, dia sendiri yang punya masalah. Tapi orang yang menebar fitnah itu, ingin mengadu domba, ini yang lebih bahaya. Video penolakan dan pengusiran Haikal Hasan viral di media sosial saat hendak berceramah. Disebutkan dalam video viral itu terjadi di Malang, Jawa Timur. Usir Haikal! Usir Haikal! Dari video amatir terlihat masa menolak kehadiran Haikal Hasan yang akan mengisi ceramah. Video ini viral di media sosial. Sejumlah massa mendatanginya dan mengusir Haikal Hasan. Mendapat pengusiran tersebut, Haikal langsung naik mobil yang sudah menunggunya. Pak, saya cerita ya, tanggal 11 bulan September tahun 1957 ada ijtima ulama. Tahun 57 ada ijtima ulama. Di mana ya ada ini? Di Palembang. Itu muktamar ulama yang pertama kali. Siapa yang pimpin? Kiai Haji Isa Ansari. Siapa sekjennya? Kiai Haji Ghazali Hasan. Siapa pesertanya? Buya Hamka,
Muhammad Nasir, Safruddin Prawira Negara, ya, itu Masya Allah Sahrir, Kahar Muzaffar, itu Masya Allah top semua. Tahu apa yang terjadi di Jakarta? Begitu sampai di makam Rasulullah, dia berjalan merangkak. Ini pula yang dicontoh oleh Bung Karno ketika pertama kali datang ke makamnya Rasulullah. Dia tanggalkan semua atribut kepresidenan. Dia datang ke makam Rasulullah dengan cara contoh. Ketika ditanya, wahai Soekarno, kenapa kau melakukan itu? Ini adalah manusia terbaik sepanjang sejarah. Loh, ada NU dukung dia. Apa NU itu goblok? Habib Quraisy dukung dia. Apa Habib Quraisy goblok? Kalau dia punya telinga yang baik, hatinya bersih, dia berhenti. Nggak harus dialog dong. Saya nggak sanggup nih menanggapi bahasa Habib Zain yang kasar begini. Loh, kok kasar gimana? Anda kadang bela Bahar. Dengar-dengar ada yang mau bubarin FPI ya? Bubarin FPI, kita bikin lagi dari Front Pembela Islam jadi Front Pemersatu Islam. Disingkat FPI lagi. Dibubarin lagi, kita bikin lagi FPI juga Front Pemersatu Islam. Anda memperalat Habib. Anda mau jual Habib. Sudahlah. Anda jangan bersilat lidah, saya tahu. Anda pernah ngatain keturunan Nabi itu kafir loh. Loh, itu fitnah. Loh, itu fitnah. Apa Anda bicara? Itu fitnah. Anak bapaknya Imam Ali kafir. Itu fitnah. Anda kita kembali ke konteks lebih dulu. Kita tidak mengungkit itu soalnya. Kita tidak mengungkit pernyataan-pernyataan yang tidak terbukti. Itu ditulis enggak, itu ditulis Anda oleh bersilat lidah. Anda mau jual Habib. Lu bagaimana? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Tahu Bung Karno bersama PNI-nya dan PKI-nya dan Nasakomnya ngata-ngatain ulama yang sedang rapat dan sedang muktamar. Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral, kata Bung Karno. Jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Bung Karno kan proklamator, iya. Bung Karno berjasa, gue tahu. Bung Karno hebat, setuju. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama Nasakomnya. Sepulang dari itu, setiap hari di koran-koran ditulis ulama dijelek-jelekin terus. Ulama dituduh apa? Amoral, dituduh apa? Makar, dituduh apa? Mau mendirikan negara Islam ya, mau mendirikan negara Islam ya. Dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam. Seolah-olah ulama yang vokal dianggap mau mendirikan negara Islam. Tuh tuduhannya. Mau ganti sistem ya, mau ganti khilafah ya, mau ganti negara Islam ya. Terus itu menjadi isu yang udah basi, padahal tetap dinaikin terus. Akhirnya untuk senjata mempersekusi ulama. Sebelumnya serampangan menghasut orang untuk ribut melawan negara, melawan pemerintah, dan mendiamkan orang-orang yang mengatakan pemerintah dengan kata-kata kotor serampangan. Ini orang bermuka dua. Hati-hati saudara-saudara semua sebangsa. Front, pokoknya sekali yang bubarin kita bikin lagi FPI yang baru. Bilang satu tumbuh 1000. Tuh yang bilang tuh. Jangan dengar ini orang ini. Ini kalau di zaman Nabi ini namanya Abdullah bin Ubay. Dia adalah seorang munafik. Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama Nasakomnya. Sepulang dari itu, setiap hari di koran-koran ditulis ulama dijelek-jelekin terus. Ulama dituduh apa? Amoral, dituduh apa? Makar, dituduh apa? Mau mendirikan negara Islam ya, mau mendirikan negara Islam ya. Dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam. Seolah-olah ulama yang vokal dianggap mau mendirikan negara Islam. Tuh tuduhannya. Mau ganti sistem ya, mau ganti khilafah ya, mau ganti negara Islam ya. Terus itu menjadi isu yang udah basi, padahal tetap dinaikin terus. Akhirnya untuk senjata mempersekusi ulama. Dia bertopeng sana kemari. Nanti waktu dekat Nabi dia berlagak sebagai orang yang taat beragama. Tapi di luar itu dia ingin memfitnah, menggerakkan orang supaya makar kepada Nabi. Inilah Haikal Hasan. Hari ini kita lagi berperang, dan perang kita itu adalah bikin orang tua antum bangga. Antum berperang. Lihat Habib Rizik Syihab diopinikan sebagai orang jahat.
Lihat, itu kita lawan. Itu sebagai simbol perjuangan. Saya tahu dia, ini manusia licik ini. Hari ini ente diam di masjid, wirid. Bukan itu hari ini. Bikin orang tua bangga dengan tempur di medan perang. Sebelumnya serampangan menghasut orang untuk ribut melawan negara, melawan pemerintah. Anda belum pernah merasakan bagaimana umat Islam marah. Dan Anda tidak akan pernah tahu rasanya kalau umat Islam sudah marah. Satu kalimat fatwa jihad keluar dari pemimpin kami, habis kalian. Dan mendiamkan orang-orang yang mengatakan pemerintah dengan kata-kata kotor serampangan. Ini aneh kalau kerja tuh begini. Tuh. Ini semua kerjaan aneh, lagi kerja namanya. Banyak amat, Tat. Ya, kalau mau perang begini emang. Lagi perang nih semua. Lagi perang. Tuh. Tuh.